Shalom Bapak Ibu. Iya, saya minta izin saya lepas masker ya. Ya baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema yang diberikan kepada saya adalah Injil dan moralitas, ya. Sebuah tema yang saya rasa cukup sulit, tapi juga cukup penting untuk kita pelajari bersama-sama. Ya, untuk kita lebih jauh, kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu, yang terambil dari Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 9. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya lupa di tahun 2000 kapan gitu ya, waktu Olimpiade dilaksanakan di Rusia, ada sebuah kejadian unik begitu ya yang terjadi di Rusia, yaitu ada sebuah stasiun di Moskow. Saya tidak tahu nama stasiunnya gitu ya, seperti yang kita tahu bahasa Rusia itu susah penyebutannya. Jadi yang penting ada sebuah stasiun di Moskow di mana kalau orang bisa mendapatkan tiket gratis tanpa harus membayar gitu ya. Cara mendapat tiket gratis kereta itu adalah dengan berdiri di depan sebuah mesin, ya ini mesinnya ya Bapak Ibu ya. Jadi berdiri di depan mesin dan melakukan squat sebanyak 30 kali. Tahu squat ya? Squat itu seperti ini. Jadi berdiri terus agak setengah jongkok, berdiri lagi. 30 kali kayak gini Bapak Ibu Saudara ya. Jadi di depan nanti mesinnya akan melihat dan menangkap gerakan orang atau penumpang yang memang pengen dapat tiket gratis, melakukan squat 30 kali dapat tiket. Gitu ya. Jadi menarik sekali ya. Jadi sebuah kejadian unik yang tidak lazim gitu ya, sangat-sangat berbeda. Saya membayangkan gitu ya, seandainya kita jemaat GKK Panakukang kalau mau datang ibadah gitu ya, masing-masing di depan itu harus kuat 30 kali gitu dulu ya. Jadi wah ini jemaat GKK Panakukang sehat-sehat semuanya, pada berotot semua perutnya gitu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, mengapa saya menceritakan cerita ini atau ilustrasi ini? Ada kesalahan umum yang sering terjadi ketika kita mendengarkan kisah Nuh. Ketika kita mendengarkan kisah Nuh, baik itu di cerita sekolah minggu, waktu kita masih kecil mungkin ya, guru-guru sekolah minggu, dan juga mungkin pendeta atau penginjil ketika menyampaikan firman Tuhan dan bercerita soal kisah Nuh, ya Nuh dan air bah. Saya percaya kita semuanya tahu cerita ini. Ada kesalahan umum yang sering terjadi. Kesalahan itu adalah kesalahan bahwa kesalehan Nuh lah atau kebaikan Nuh lah atau kesalehan Nuh lah yang membuat Nuh bisa masuk bahtera dan diselamatkan air bah, dan kemudian Nuh dipakai oleh Allah untuk kembali mendaur ulang dunia ini. Itu yang sering terjadi. Ya, pendeta atau guru sekolah minggu akan mengatakan bahwa wah, kalau kita ingin selamat kita harus saleh seperti Nuh. Karena Nuh bisa masuk bahtera, Nuh diselamatkan ya karena memang dia saleh. Tetapi itu adalah sebuah kesalahan. Itu sebuah kesalahan dan menurut saya itu adalah sebuah kesalahan yang fatal. Itu yang sering kita dengarkan. Bentuk pesan seperti ini bisa saya kategorikan sebagai sebuah pesan moralitas. Pesan moralitas yang sering kita dapati atau dikabarkan di mimbar.
bukan hanya ketika berkaitan dengan kisah Nuh. Banyak hal di mimbar kita akan bisa mendengar, kita akan mudah atau gampang sekali mendengarkan sebuah pesan moralitas, dan pesannya macam-macam. Bentuknya bisa macam-macam, bentuknya bisa seperti kalau kita saleh maka kita akan mendapatkan berkat Tuhan. Sama saudara, itu sebuah pesan moralitas. Dan kalau kita tidak saleh, ya tidak dapat berkat. Bahkan kita kadang-kadang ditakut-takuti kalau kita tidak saleh atau kita tidak menjaga hidup kita, biasanya kita ditakut-takuti dengan apa? Dapat kutuk. Atau juga kalau kita saleh atau kita berhidup baik, kita hidup kudus, kita akan kaya raya, kita akan mendapatkan berkat ini, kita akan mendapatkan berkat itu. Kalau kita saleh, kita akan sehat terus. Bahkan mungkin juga kita akan mendengarkan bahwa kalau kita saleh sama seperti Nuh, kita hidup benar sama seperti Nuh, kita akan masuk surga. Tetapi ini adalah sebuah pesan yang sangat berbahaya. Pesan yang sangat berbahaya. Mengapa saya bilang berbahaya Bapak Ibu Saudara? Bisakah kita bayangkan kalau seandainya prinsip moralitas seperti itu yang betul-betul dipakai oleh Allah untuk kita? Saya tanya sekali lagi, bisakah kita bayangkan bahwa kalau seandainya prinsip moralitas ini yang Tuhan pakai untuk menilai kita? Bisa kita bayangkan? Bisa kita bayangkan berapa kali kita mati hanya gara-gara kita gagal untuk menjaga moral kita? Berapa kali kita akan dihukum oleh Tuhan karena kita gagal untuk hidup benar dan gagal hidup bermoral? Apakah saudara kita bisa menjamin bahwa sepanjang hidup kita, sepanjang 24 jam kita bisa menjaga hidup kita betul-betul selalu benar? Dalam perjalanan kita ke rumah sampai ke gereja aja, saya tidak tahu berapa kali mungkin kita sudah melakukan kesalahan. Bisakah kita bayangkan? Itulah sebabnya ini adalah sebuah pesan yang berbahaya. Kenapa? Karena akhirnya ketika kita merasa bahwa wah saya tidak cukup saleh, saya tidak cukup benar, saya orang yang banyak melakukan kesalahan, kita akan menjadi takut. Takut dapat hukuman, takut dan akhirnya kita merasa inferior, kita merasa rendah diri. Wah saya tidak sebaik pendeta itu, saya tidak sebaik aktivis itu, saya tidak sebaik jemaat itu. Kita membandingkan diri kita dan akhirnya kita merasa saya kecil, saya tidak berarti, saya tidak cukup saleh. Saya menjadi inferior. Masalahnya adalah ketika kita mendengarkan pesan soal moralitas ini, pesan ini kita dapatkan bukan hanya ada di gereja, kita akan dapatkan itu di luar juga. Kita akan mendapatkan pesan ini di para motivator. Kalau kita mengikuti kelas-kelas para motivator, pesannya akan mirip, moralitas. Atau ketika kita mendengarkan, sekarang itu lagi banyak podcast Bapak Ibu Saudara ya, podcast itu seperti kayak percakapan ya, ada dua orang bercakap-cakap direkam, terus mereka bicara soal macam-macam topik. Dan kalau kita melihat podcast yang kita lihat di sosial media kita, pesannya juga sama, pesannya adalah moralitas. Pesannya sama, moralitas. Dan kalau gereja pun akhirnya mengajarkan tuntutan moralitas, kita jadi bertanya, apa bedanya kekristenan sama mereka yang ada di luar? Kenapa? Karena agama di luar kekristenan juga mengajarkan hal yang sama, moralitas. Orang-orang bijak di luar juga mengajarkan hal yang sama, moralitas. Yaitu ketika saya ingin mendapatkan sesuatu, saya harus baik dulu, saya harus benar dulu, saya harus melakukan standar-standar tertentu. Dan kalau kita melihat pesan moralitas ini, kita jadi ingat cerita stasiun di Moskow ini. Ya, di mana ketika untuk mendapatkan tiket harus melakukan sesuatu, squat dulu 30 kali. Kalau tidak sanggup melakukan squat 30 kali, tidak dapat tiket. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat secara teliti kisah Nuh yang kita baca tadi, kita akan mendapati bahwa Nuh diselamatkan bukan karena kesalehannya. Nuh diselamatkan bukan karena dia baik. Nuh diselamatkan bukan karena dia lebih menonjol daripada orang-orang sesamanya. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-8 yang kita baca tadi adalah bahwa kita akan mendapati bahwa Nuh di dalam ayat yang 8 dan ayat yang ke-9 berkata begini, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu
hidup bergaul dengan Allah. Firman Tuhan yang kita baca tadi menunjukkan alasan utama mengapa Nuh diselamatkan oleh Tuhan. Alasannya adalah Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bukan karena saleh. Jadi jauh sebelum kasih karunia Tuhan diberikan sebelum Nuh menunjukkan kesalehannya. Bahkan sebenarnya kalau kita membaca lebih lanjut kisah Nuh ini, kita akan mendapati bahwa sebenarnya kesalehan Nuh bukanlah kesalehan yang sempurna. Bukan kesalehan yang sempurna. Pasal 9 ayat 21 menjelaskan Nuh akhirnya didapati apa? Didapati mabuk. Jadi setelah air bah surut, gitu ya, Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera, mereka melanjutkan kehidupan mereka. Nuh mulai menanam anggur. Setelah menanam anggur, anggurnya dipetik lalu dibuat minuman. Dan setelah dibuat minuman anggur, dia minum, akhirnya dia mabuk dan akhirnya dia telanjang sambil mabuk. Ini bukan bentuk kesalehan yang sempurna. Kita bisa melihat bahwa Nuh pun tidak sempurna. Dan oleh karena itu kita juga bisa menyimpulkan bahwa bukan kesalehan Nuh yang membuat dia diselamatkan. Yang membuat Nuh diselamatkan karena Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, lebih lanjut kalau kita belajar soal moralitas, kita akan belajar bahwa moralitas merupakan kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Yang kemudian kualitas itu menjadi syarat untuk mendapatkan kehidupan baik, berkat dari Tuhan, bahkan tiket untuk masuk surga. Itu pesan dari moralitas, Bapak Ibu Saudara. Dan kualitas itu ditentukan sejauh mana seorang menjalankan serangkaian aturan yang memisahkan apa yang baik, apa yang jahat. Baik itu aturan yang disepakati bersama, hukum-hukum yang kita persepakati bersama dalam masyarakat, maupun berupa aturan yang tidak ditulis, yang diyakini sebagai hati nurani. Jadi ini yang diajarkan oleh moralitas ya. Kita kalau mau dapat sesuatu, kita kalau mau masuk surga, kalau mau diberkati, kalau mau beruntung, ini daftar perbuatan baik yang harus kita lakukan. Tetapi ketika kita mencermati ajaran moralitas ini, kita akan mendapati sebuah masalah yang sangat besar. Yaitu bahwa moralitas atau kesalehan kita tidak dapat menghapus dosa. Di dalam firman Tuhan Yesaya pasal 64 ayat 6 berkata, "Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh lain." Firman Tuhan berkata bahwa kesalehan kita, moralitas itu sama seperti kain kotor. Mampukah kain kotor membersihkan sesuatu yang kotor? Tidak mungkin bisa. Dan itulah memang kenyataannya, Bapak Ibu Saudara. Tapi pertanyaannya adalah kenapa banyak orang berpikir bahwa kesalehan atau moralitas ini adalah syarat untuk masuk surga, atau syarat untuk diselamatkan, atau syarat untuk syarat untuk mendapatkan berkat. Mengapa? Karena banyak orang berpikir bahwa kesalehan dan dosa yang kita lakukan itu suatu saat akan diukur pakai timbangan. Mungkin bahkan ada di antara kita yang duduk di ruangan ini masih berpikir seperti itu. Kesalehan kita dan dosa kita itu suatu saat akan dihitung-hitung, diukur-ukur, dan akhirnya dimasukkan atau ditimbang, Bapak Ibu Saudara. Ya, sebelah sini mungkin kesalehan kita, sebelah sini di dosa kita. Ditimbang-timbang. Ya, timbangan akan mengukur porsi saleh dan porsi dosa. Yang mana yang lebih banyak, salehnya atau dosanya. Dan akhirnya porsi itu yang menjadi tolak ukur akhir. Asalkan salehnya lebih banyak dibandingkan surga, maka masuk surga. Asalkan salehnya lebih banyak dibandingkan dosa, maka akan masuk surga. Maka dapat berkat. Itu cara berpikir manusia, Bapak Ibu Saudara. Bukan cara berpikir Allah. Itu cara berpikir kita sebagai manusia. Begitu cara kita membalas di dalam relasi kita dengan orang lain. Oh, kita berpikir, orang ini lebih baik, lebih banyak berbuat baik sama saya, maka saya akan lebih baik sama dia. Orang ini suka kritik saya, nanti Natal parselnya yang kecil-kecil saja.
Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Kita menimbang-nimbang orang lain berdasarkan, oh ini lebih baik, ini lebih tidak baik. Ini lebih banyak jahatnya sama saya, ini lebih tidak banyak jahatnya sama saya. Ini cara berpikir manusia, kita suka menimbang-nimbang. Tetapi tidak demikian dengan Allah. Allah adalah maha suci dan Allah tidak mungkin membiarkan setitik dosa pun di hadiratnya. Bapak Ibu Saudara, saya mungkin bisa memberikan gambaran seperti ini. Ya, saya yakin Bapak Ibu tahu apa makanan ini ya. Saya minta maaf menunjukkan gambar ini ketika kita pagi-pagi belum sarapan gitu ya. Oke. Bapak Ibu Saudara coba dibayangkan saja ya kalau Bapak Ibu Saudara semuanya adalah orang-orang yang tidak makan babi gitu ya. Walaupun tidak demikian gitu ya, tapi bayangkan saja Bapak Ibu Saudara orang yang tidak makan babi, apapun alasannya ya, entah alasan kesehatan atau mungkin alasan yang lain. Tetapi bayangkan Bapak Ibu Saudara orang yang tidak makan babi, apapun bentuknya. Bentuknya dalam bentuk siomay, bentuknya dalam bentuk pangsit, tore, babi merah, sosis, dan segala macam. Semuanya ditolak, bayangkan aja ya, ini seandainya saja kita membayang-bayangkan. Coba bayangkan Bapak Ibu seperti itu, lalu saya menawarkan Bapak Ibu makan makanan ini. Saya menawarkan, apakah Bapak Ibu akan terima? Ya tentu saja tidak. Ya karena syaratnya, contohnya kan tadi saya bilang, seandainya Bapak Ibu Saudara tidak makan babi. Apakah Bapak Ibu terima ketika saya menawarkan makanan ini? Tidak ada respon. Ya, tentu saya tidak ya. Nah sekarang begini, di mangkuk yang sama saya tambah ayam, 3 potong. Sekarang ada ayamnya, saya tawarkan kembali. Apakah Bapak Ibu terima? Tidak terima, saya tambah ayamnya lagi, lebih banyak, 10 potong. Saya tawarkan, apakah Bapak Ibu makan? Saya tambah ayamnya sampai mangkoknya penuh, ayamnya lebih banyak daripada babinya. Masalahnya apa? Ada babinya. Demikian juga dengan dosa kita Bapak Ibu Saudara. Sebaik apapun kita berbuat baik, tidak bisa menghapus dosa. Tidak ada hubungannya dengan timbang-menimbang. Kesalehan kita mungkin akan menambah predikat kita sebagai orang baik. Orang lain akan melihat kita sebagai orang baik. Tetapi tidak akan mengubah status kita sebagai orang berdosa. Kita berdosa Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu ada sebuah kabar baik bagi kita semuanya. Allah memberikan Injil bagi kita. Injil yang menceritakan tentang keajaiban kasih karunia Allah. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 berkata begini Bapak Ibu Saudara. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dosa adalah realitas hidup manusia. Tidak ada manusia yang bisa menyangkal atas realitas ini. Tidak ada. Bahkan orang yang tidak percaya pada Tuhan pun tahu betul bahwa ada masalah dalam hidup manusia, yaitu dosa. Tidak ada seorang pun yang bisa menyangkal realitas ini. Namun realitas ini merupakan kabar buruk bagi kita semua. Karena akhirnya dosa itu mendatangkan kematian kekal bagi kita semua. Tanpa adanya penghukuman atas dosa melalui kematian kekal, maka tidak akan ada keadilan di dunia ini. Dosa adalah realitas dan realitas berikutnya adalah semua dosa harus dihukum. Mengapa demikian? Bapak Ibu Saudara coba bayangkan bahwa koruptor yang hidupnya nyaman, koruptor yang mengkorupsi triliunan rupiah, selama hidupnya nyaman, tidak pernah menderita, tidak pernah sakit, hidup dalam kemewahan, lalu tua, terus mati, tidak pernah ditangkap polisi Bapak Ibu Saudara, adil tidak? Tidak adil. Kita yang melihat itu pasti merasa ini tidak adil. Maka kita bisa melihat, kita bisa membayangkan, kita bisa menyimpulkan bahwa seandainya dosa tidak dihukum, maka tidak mungkin ada keadilan di dunia ini. Tidak ada gunanya kita berbuat baik, tidak ada gunanya kita menjaga diri untuk tidak melanggar hukum. Kalau memang tidak ada hukuman atas dosa, tidak ada gunanya kita menjaga diri supaya kita tetap hidup benar, kita mengikuti peraturan sampai tua. Tidak ada gunanya. Karena kita percaya bahwa keadilan itu ada dan kita percaya bahwa semua kejahatan, apapun bentuknya, pasti akan dihukum. Entah di dunia ini
entah di dunia yang akan datang di dalam kekekalan. Dan kita semua percaya bahwa ada keadilan di dunia ini. Kita semua percaya bahwa semua kejahatan pasti dihukum, semua dosa pasti dihukum. Dan dosa itu tidak mungkin dihapus melalui perbuatan baik kita atau kesalahan kita. Sebuah kondisi yang tidak memiliki jalan keluar, sepertinya tidak memiliki jalan keluar. Tapi ada kabar gembira Bapak Ibu Saudara, seperti ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa Injil memberikan kita pengharapan. Allah memberikan kita keselamatan melalui iman pada Kristus. Hukuman dosa atas semua manusia ditanggungkan pada Kristus ketika Dia disalibkan. Seperti yang saya katakan tadi, semua dosa harus dihukum, dan semua dosa itu ditanggungkan di dalam diri Kristus. Dan melalui kebangkitannya, yang merupakan fakta sejarah, Yesus menunjukkan bahwa Dia menang atas dosa, Dia menang atas maut, dan Dia menang atas iblis. Melalui percaya bahwa Yesus adalah Allah dan jujur selamat, kita diselamatkan. Ini sebuah kabar yang indah Bapak Ibu Saudara. Bahwa dosa yang tidak mungkin kita hapus itu, yang tidak mungkin kita tutupi itu, bahkan dengan moralitas kita yang kita anggap sempurna, bisa dihapuskan oleh darah Yesus. Dan itu kita terima, keselamatan itu kita terima ketika kita percaya pada Yesus. Tidak ada usaha kita, tidak ada andil kita, kemampuan dan kehebatan manusia tidak berperan apapun di dalam karya keselamatan yang Allah berikan. Hanya percaya pada Yesus, kita diselamatkan. Dan ketika kita menyadari hal ini, kita akan tahu betul bahwa tidak ada ruang bagi kita untuk tinggi hati dan sombong. Yang seharusnya ada adalah hati yang bersukacita, hati yang bersyukur atas kebaikan Allah. Selanjutnya, apa yang kita bisa pelajari dari Injil? Apa yang kita bisa nikmati dari anugerah Allah? Yaitu anugerah Allah memampukan kita untuk hidup benar. Anugerah Allah memampukan kita untuk hidup benar. Filipi pasal 2 ayat 12-13 berkata demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saya mengulangi ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Keselamatan yang Allah berikan bagi kita itu bukan hanya kesempatan untuk masuk surga saja. Kadang-kadang kita berpikir, oh saya diselamatkan hanya supaya masuk surga. Tidak Bapak Ibu Saudara, lebih dari itu. Anugerah Allah lebih dari itu. Injil tidak pernah memberi izin bagi orang percaya untuk berlaku jahat. Injil tidak pernah memberi izin bagi orang percaya untuk berlaku amoral. Karena mungkin ketika saya menceritakan, saya menyampaikan bahwa moralitas tidak membawa kita masuk surga, mungkin kita berpikir, loh terus apa gunanya kita berbuat baik? Atau kalau memang kita percaya pada Yesus kita diselamatkan, apakah itu berarti saya boleh berbuat jahat terus menerus? Toh saya sudah diselamatkan. Tidak Bapak Ibu Saudara, Injil tidak pernah memberikan izin bagi orang percaya, bagi orang Kristen untuk melakukan dosa. Sebaliknya, Injil mengajarkan kita bahwa setelah diselamatkan, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Yang artinya kita harus hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan, bukan lagi hidup dalam dosa. Jadi moralitas, kebaikan, kesalehan adalah sebenarnya adalah buah dari keselamatan yang memang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan selanjutnya juga firman Tuhan mengingatkan kita, menguatkan kita bahwa ketika kita orang percaya mengerjakan keselamatan kita, anugerah Allah yang juga bekerja dan memampukan kita untuk hidup benar. Setelah kita percaya dan diselamatkan, Allah kemudian menjadikan kita manusia baru, ciptaan baru. Allah akan mengubah hati dan pikiran kita untuk mencintai kekudusan dan membenci dosa. Manusia baru yang kita kenakan akan memberikan kita natur baru, natur yang mendorong kita mengejar kebenaran. Dan sekali lagi manusia baru yang kita terima juga
adalah anugerah Allah. Tapi juga kita sadar Bapak Ibu Saudara, ada realita yang lain yang juga menunjukkan bahwa meskipun kita percaya pada Tuhan, meskipun kita sudah diselamatkan, kita masih mungkin untuk jatuh dalam dosa. Masih mungkin untuk jatuh dalam dosa. Ini penting Bapak Ibu Saudara kita sadari. Mungkin untuk jatuh dalam dosa, bukan cenderung jatuh dalam dosa. Bukan lagi. Bukan juga hidup dalam dosa. Bukan. Ketika kita percaya dan diselamatkan, natur kita seharusnya sudah diubah. Kita masih mungkin jatuh dalam dosa, tetapi kita tidak mungkin lagi untuk hidup dalam dosa. Kita tidak mungkin lagi untuk mencintai dosa. Karena kalau kita masih mencintai dosa, ada masalah dengan keselamatan kita. Ketika kita percaya pada Tuhan, kita masih mungkin untuk jatuh dalam dosa. Dan di sini pun kita bisa melihat bahwa ada anugerah Allah tersedia bagi kita. Ada pengampunan yang tersedia bagi kita ketika kita mengaku dosa kita. Ada firman Allah yang menuntun, menerangi dan menguatkan kita. Dan ada Roh Kudus yang menginsafkan kita dan mengangkat kita kembali ketika kita jatuh. Ada Roh Kudus yang mengangkat kita kembali dan mendorong kita, menguatkan kita untuk terus hidup berjuang, menghidupi firman-Nya, mengerjakan keselamatan kita. Bapak Ibu Saudara, ada seorang ibu yang tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir pantai Irlandia. Ya, ibu ini hidup di awal abad 20, berarti sekitar awal-awal tahun 1900-an. Ibu ini sebenarnya cukup berada gitu ya, secara finansial dia cukup berada, dia punya uang intinya, dia bukan orang miskin. Tetapi hidup ibu ini terkenal orang yang sangat irit, walaupun bisa juga dikatakan cenderung pelit sebenarnya. Ya, jadi saking pelitnya Bapak Ibu Saudara, tetangganya kaget waktu melihat ibu ini suatu hari memasang listrik di rumahnya. Jadi kita tahu bahwa dulu kan listrik belum sebanyak sekarang gitu ya. Jadi tetangganya kaget bahwa dia melihat ibu ini memasang listrik di rumahnya. Sebelumnya memang tidak ada listrik, tapi sekarang ibu ini memasang listrik, dan ibu ini termasuk di antara orang-orang yang paling awal memasang listrik di rumahnya. Tetangganya kaget, kenapa? Karena listrik tentu saja membutuhkan dana atau uang yang lebih besar untuk membayar atau untuk dinikmati gitu ya. Jadi tetangganya kaget karena ibu ini terkenal pelit. Nah Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu setelah pemasangan, seorang petugas listrik datang untuk mencatat meter listrik. Ya, jadi petugas ini datang dan mendatangi ibu itu. Jadi setelah dicatat, petugas ini bertemu dengan ibu ini dan bertanya, apakah listriknya berfungsi dengan baik? Ibu ini menjawab, iya, listriknya berfungsi dengan baik. Tetapi kemudian petugas ini bertanya lagi, sambil heran Bapak Ibu Saudara ya, dia bilang, bolehkah saya bertanya, apakah ibu menggunakan listrik yang dipasang? Soalnya meteran listrik itu menunjukkan seolah-olah ibu ini sangat jarang menggunakan listrik. Lalu ibu ini menjawab, ya tentu saja saya pakai ya, saya sudah pasang. Begini cara pakainya, yaitu setiap sore saat matahari mulai tenggelam dan hari mulai gelap gitu ya, saya akan menyalakan lampu dengan menggunakan listrik. Cukup lama untuk saya untuk mencoba mencari lilin. Dan setelah saya mendapatkan lilin, saya menyalakan lilin saya matikan kembali listrik saya. Ya pintar sekali Bapak, namanya juga orang pelit gitu ya. Bapak Ibu Saudara, oleh anugerah Allah kita mendapatkan firman Tuhan. Oleh anugerah Allah kita dianugerahkan Roh Kudus diam di hati kita. Firman dan Roh Kudus adalah kuasa yang sangat besar di dalam hidup kita. Namun seringkali setiap saat kita mencoba untuk hidup benar, saat kita mencoba hidup saleh, kita pakai kekuatan sendiri. Kita mencoba menggunakan kekuatan sendiri. Kita tidak mengandalkan Roh Kudus. Kita mau hidup saleh, tapi kita tidak membaca firman Tuhan. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Anugerah Allah menolong kita untuk hidup benar. Ada firman Tuhan yang menuntun, ada Roh Kudus yang menguatkan. Bapak Ibu Saudara, kita lalai menggunakan kuasa yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Dan tidaklah heran kita sering gagal untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, anugerah Allah sangat besar di dalam kehidupan kita. Anugerah Allah memampukan kita untuk hidup benar, mengangkat kita saat jatuh, menjaga kita sampai akhirnya kita berjumpa dengan Kristus penyelamat kita.
Bahkan di dalam usaha kita untuk hidup benar pun ada anugerah Allah di sana. Tidak ada andil dalam kehidupan kita. Kita bukan oleh perjuangan kita sendiri, bukan oleh kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, adakah selama ini saudara berjuang begitu keras supaya menjadi sesaleh mungkin, sebaik mungkin, sebenar mungkin, agar Allah mengasihi kita, agar kita mendapatkan berkat? Atau mungkin selama ini saudara berjuang begitu keras untuk menjadi saleh karena takut mendapatkan hukuman. Saudara berjuang begitu kuat untuk hidup saleh, sehingga akhirnya saudara begitu puas karena merasa sanggup untuk menjadi orang saleh. Akhirnya saudara merasa hebat, lebih hebat dari orang lain. Merasa lebih saleh daripada orang lain. Atau mungkin sebaliknya, apakah saudara saat ini berjuang begitu keras untuk hidup saleh, namun akhirnya gagal, terus gagal, terus gagal. Akhirnya menjadi rendah diri, menjadi takut, menjadi frustasi, menjadi inferior. Dengarkan berita anugerah dari Injil. Allah mengasihi saudara apa adanya saudara. Bukan karena kesalehan saudara. Allah juga tetap mengasihi saudara meskipun saudara gagal hidup saleh. Allah mengasihi saudara bukan karena siapa saudara, bukan karena apa yang saudara lakukan. Allah mengasihi saudara karena Allah adalah kasih. Allah mengasihi saudara bukan karena siapa kita, tetapi karena siapa Allah. Bukti dari kasih Allah kita tahu dan kita sudah menikmatinya, yaitu bahwa Kristus menebus kita. Allah menyelamatkan kita. Percayalah padanya. Jangan lagi terbelenggu oleh beban moralitas yang seringkali membebani kita. Nikmatilah kebebasan dalam anugerah Allah. Hiduplah dalam anugerah Allah. Anugerah Allah yang pertama-tama menyelamatkan kita. Anugerah Allah yang kemudian memampukan kita untuk hidup benar. Anugerah Allah yang juga mengangkat kita ketika kita jatuh. Dan anugerah Allah yang terus menjaga kita sampai kita berjumpa Yesus. Nikmatilah anugerah Allah. Percayalah pada Allah. Bersandarlah pada Allah. Ada anugerah yang besar bagi kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur padamu Tuhan. Hari ini kami belajar begitu besar kasih Allah di dalam kehidupan kami. Tuhan begitu mengasihi kami, Tuhan begitu mengasihi kami bukan karena kami hebat, bukan karena kami baik, bukan karena kami benar. Justru sebaliknya, kami ini orang berdosa, kami ini orang yang sangat-sangat tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Allah mengasihi kami karena Allah adalah kasih. Dan oleh kasih yang begitu besar itu Allah memberikan kami anugerah yang begitu besar. Allah memberikan Kristus. Tolonglah kami yang selama ini berusaha hidup benar dengan kekuatan kami sendiri. Bahkan kami mengejar berkat Allah, kami mengejar keselamatan dengan mengandalkan moralitas kami. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini sekali lagi mengubahkan kami. Sekali lagi menguatkan kami, sekali lagi membebaskan kami, sekali lagi menghiburkan kami. Bahwa keselamatan yang kami terima adalah anugerah dari Tuhan. Dan Tuhan tolong kami agar kami menerimanya, menikmatinya dengan iman kami. Ampuni kami Tuhan jikalau selama ini kami mencoba berusaha sendiri. Biarlah firman Tuhan hari ini menolong kami untuk lebih lagi sadar, menikmati berkat Tuhan, mengandalkan Tuhan, tekun di dalam firman Tuhan. Karena itulah anugerah yang memang Tuhan sediakan bagi kami. Firman Tuhan yang telah kami dengar, biarlah Tuhan yang simpan dan ukirkan di dalam hati kami. Sehingga ketika kami menjalani hidup kami tidak lagi hidup di dalam ketakutan. Kami tidak lagi hidup di dalam kerendah dirian. Kami tidak lagi hidup di dalam kesombongan. Tetapi kami hidup bersuka cita, kami hidup bersyukur. Menikmati anugerah Allah. Menikmati berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kami semuanya. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk Injil Tuhan.
Biarlah Roh Kudus senantiasa bekerja di dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman Tuhan menuntun dan menerangi hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.